Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya pada mata kuliah Hukum Perbandingan Konstitusi. Hari ini kita sudah menanjak ke kuliah yang ketiga ya. Seperti janji saya minggu lalu, hari ini kita akan membahas mengenai tugas-tugas Senat Amerika Serikat. Nah, pada kuliah minggu lalu kita sudah tahu semua bahwasannya Senat itu merupakan perwakilan negara bagian ya, di Amerika Serikat. Jumlahnya ada 100 orang anggota Senat ya, semuanya berasal dari partai politik. Nah, sebagaimana tugas-tugas parlemen pada umumnya, Senat itu kan parlemen ya. Maka tentu saja tugas utamanya yang pertama adalah Senat itu memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan RUU ya. Kecuali khusus untuk rancangan undang-undang APBN, RUU APBN itu haruslah dari House atau DPR ya. Jadi Senat itu boleh mengajukan semua rancangan undang-undang kecuali rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu kalau APBN itu harus dari DPR yang mengajukan ya, seperti itu. Nah, pembentukan undang-undang di Amerika Serikat ini pada prinsipnya dalam pengajuan rancangan undang-undang ya, itu sebenarnya tidak hanya Senat yang dapat mengajukan ya. Presiden juga sebenarnya punya hak ya, untuk mengajukan RUU. Bahkan masyarakat pun bisa ya untuk mengajukan rancangan undang-undang ya. Walaupun ya RUU yang diajukan presiden atau masyarakat itu tetap harus diserahkan kepada Senat ya atau DPR seperti itu. Sama halnya dengan di negara kita ya. Di Indonesia pun sama. Pengajuan rancangan undang-undang itu bisa oleh DPR. Nah, kalau DPR di Indonesia itu justru bisa mengajukan semua RUU ya. Kemudian juga Dewan Perwakilan Daerah itu juga bisa mengajukan rancangan undang-undang, tapi terbatas hanya RUU yang terkait dengan daerah saja ya. Misalnya mengenai otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan sebagainya. Pokoknya yang berbau-bau daerah. Jadi beda ya apabila DPD ini kalau di AS ini adalah Senat, Senat di AS itu bisa mengajukan macam-macam RUU ya. Sedangkan di Indonesia DPD ini justru hanya bisa mengajukan RUU yang terkait dengan daerah saja. Jadi secara kewenangan antara Senat Amerika dengan DPD Indonesia itu ini ya jauh berbeda ya seperti itu. Nah, pembentukan undang-undang di Amerika Serikat itu seperti halnya di negara kita itu harus melalui proses pembahasan ya. Jadi setelah RUU diajukan, kemudian kan harus dibahas. Nah, sehingga ada namanya proses pembahasan RUU ya. Nah, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU ini dalam model Amerika Serikat ini
dilakukan oleh Senat maupun DPR. Ya. Jadi, terlebih dahulu pembahasan RUU itu dilakukan di chamber, dilakukan di kamar masing-masing. Jadi, DPR itu membahas sendiri, nah, ya, kemudian Senat juga membahas sendiri RUU tersebut. Jadi di kamar masing-masing. Kemudian tahap berikutnya setelah lolos dari Senat RUU-nya, kemudian lolos dari DPR, maka kemudian RUU tersebut dibahas secara bersama-sama antara Senat dengan DPR melalui rapat gabungan, ya, atau yang disebut joint session. Itu sudah kita bahas minggu lalu, ya. Joint session itu rapat bersama, rapat gabungan, dan apabila Senat dengan DPR itu sedang bersama, bergabung, sidang bersama, maka dia berubah namanya menjadi Kongres, ya, Kongres. Jadi itu, ya, RUU itu awalnya dibahas di kamar masing-masing dulu, kemudian apabila sudah selesai di kamar masing-masing, sudah lolos dari kamar masing-masing, baru dibahas secara bersama-sama di tingkat Kongres. Lalu di mana itu posisi presiden? Nah, kalau di Indonesia kan presiden ikut membahas satu RUU, ya. Presiden dengan diwakili oleh para pembantunya terlibat di setiap pembuatan undang-undang, di setiap pembahasan rancangan undang-undang. Tapi ini berbeda. Kalau di Amerika Serikat itu presiden tidak ikut, ya, di dalam pembahasan RUU. Nah, memang untuk pembahasan RUU ini AS sangat ketat mengikuti teori Montesquieu, ya. Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, di mana ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara parlemen, Senat, DPR dengan presiden dalam pembentukan undang-undang. Jadi, dalam proses pembahasan ini, presiden itu tidak ikut serta membahas, ya. Presiden itu berada di luar pembahasan, ya, seperti itu. Ya, paling presiden itu bisa mempengaruhi pembahasan itu, bisa ikut memberikan masukan terhadap pembahasan RUU itu melalui pidato tahunannya, ya, annual message yang diadakan setiap tahun. Nah, itu presiden disitulah dia bisa memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas di Senat dan DPR. Tapi presiden itu tidak terjun langsung, ya, tidak ikut terlibat langsung di dalam pembahasan RUU. Itu merupakan kewenangan Senat dan DPR. Baik, tadi dikatakan setelah pembahasan masing-masing kamar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara bersama-sama oleh Kongres, dan apabila rancangan undang-undang tersebut lolos dari Kongres, disetujui oleh Kongres, maka berarti rancangan undang-undang tersebut siap disahkan menjadi undang-undang. Nah, barulah ini, dalam hal ini, presiden berperan, ya, yaitu di proses yang paling akhir. Berupa apa? Itu berupa pengesahan atau penandatanganan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Nah, jadi dalam siklus pembentukan suatu undang-undang itu presiden itu dia dilibatkan di paling akhirnya, ya, yaitu dalam pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Sedangkan kalau di Indonesia dalam siklus pembentukan undang-undang itu presiden terlibat dalam setiap tahapnya, ya, sampai kepada pengesahannya pun presiden yang mengesahkan. Nah, itu, ya, jadi perbedaannya, ya. Persamaannya, ya, pengesahannya itu baik Indonesia maupun AS itu, ya, presiden yang mengesahkan, ya, seperti itu. Hanya saja kalau di Amerika Serikat itu, karena presiden itu tidak ikut dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang, maka presiden diberikan
senjata yang namanya hak veto. Maksudnya apa hak veto ini? Artinya, apabila presiden itu disodorkan suatu rancangan undang-undang yang sudah disepakati di Kongres, dan kemudian presiden karena suatu alasan keberatan dengan RUU yang dihasilkan Kongres tersebut, dan presiden menolak untuk mengesahkannya. Jadi di sini ada peristiwa presiden menolak untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Nah, itu dimungkinkan kalau di Amerika Serikat. Ya. Nah, kalau presiden keberatan menolak mengesahkan, maka presiden dapat mengeluarkan senjatanya yang disebut dengan hak veto. Hak veto. Ya. Yang berarti dengan hak veto ini, rancangan undang-undang tersebut gagal disahkan, mentah lagi. Ya. Nah, ini hak veto ini hanya dikenal hak veto ini terdapat di AS ya, sedangkan di negara kita di Indonesia itu tidak ada hak veto seperti ini. Karena pada prinsipnya di Indonesia itu presiden ikut pembahasan dan dalam persetujuan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, nah itu dilakukan berdua, dilakukan bersama antara presiden, antara DPR dengan presiden. Nah, jadi presiden terlibat tuh, baik dalam pembahasan maupun dalam persetujuan RUU menjadi undang-undang. Nah, kalau di Indonesia seperti itu ya, sehingga ya pada saat pengesahan presiden ya tinggal mengesahkan saja ya. Toh presiden dia sudah setuju dengan DPR ya untuk meloloskan RUU tersebut ya. Nah, kalau di AS lain cerita ya. Kalau presiden tidak setuju dengan suatu rancangan undang-undang yang sudah disepakati di Kongres, maka presiden itu bisa menolaknya dengan menggunakan hak veto. Nah, hak veto ini tidak absolut ya. Kenapa demikian? Karena hak veto ini bisa digagalkan, ya, bisa dipatahkan. Dipatahkan dengan apa? Digagalkan dengan apa? Yaitu hak veto ini bisa dimentahkan lagi, ya, bisa dinafikan dengan 2/3 suara Kongres. Dengan 2/3 suara Kongres. Nah, itu 2/3-nya berapa tuh? 435 ditambah 100, 435 anggota DPR ditambah 100 anggota Senat, semuanya ada 535. Itu berapa 2/3-nya tuh? Dari 535 ya, itu berapa? Kalau 2/3 suara Kongres itu menolak veto, ya, saya ulangi, kalau 2/3 suara Kongres itu menolak veto, maka veto itu gagal. Ya. Veto itu hangus, sehingga presiden mau tidak mau harus mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Nah, tapi kalau veto berhasil, veto presiden itu berjalan, maka berarti RUU tersebut gagal disahkan dan harus dibahas kembali, ya, baik oleh Senat maupun oleh House atau DPR. Seperti itu. Nah, itu ya tugas yang pertama dari Senat Amerika Serikat ya. Kita sudah lihat juga itu ada persamaan dan perbedaannya dengan
Parlemen Indonesia, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tugas Senat adalah mengadili impeachment, ya, mengadili impeachment yang diajukan oleh House atau DPR terhadap pejabat-pejabat sipil, ya, civil officer yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar. Apa itu impeachment? Kita selama ini suka salah paham, ya. Impeachment itu kita katakan sebagai pemberhentian atau pemecatan atau pemakzulan, ya, padahal impeachment itu belum sampai kepada pemecatan, ya, belum sampai kepada pemberhentian, belum sampai kepada pemakzulan, ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya removal from office, belum. Impeachment itu baru setengah jalan. Impeachment itu baru dalam proses penuntutan, ya. Tuntutan untuk memecat, nah baru tuntutan. Nah, tuntutan ini bisa berujung kepada pemecatan, ya, pemberhentian, atau bisa berujung kepada pengampunan. Nah, ya. Jadi impeachment ini belum akhir daripada suatu proses pemecatan, ya. Ini masih prosesnya di tengah-tengah impeachment itu. Jadi dari impeachment, kemudian kalau impeachment ini dikabulkan, ya, terjadi, maka barulah di removal from office alias dipecat, ya. Itu, ya. Jadi jangan sampai salah paham lagi, ya. Impeachment ini belum sampai pemecatan, ini baru proses untuk memecat atau memberhentikan. Impeachment ini diajukan oleh DPR, ya. Siapa yang bisa diimpeachment? Nah, itu di Undang-Undang Dasar AS itu dikatakan DPR dapat mengajukan impeachment terhadap pejabat-pejabat sipil yang melakukan pelanggaran UUD. Nah, pejabat sipil yang dimaksud di sini diantaranya presiden, wakil presiden, para menteri, hakim agung, dan pejabat-pejabat negara lainnya, ya, seperti kepala CIA dan sebagainya. Inilah bedanya dengan Indonesia, ya. Kalau di Indonesia itu impeachment itu terbatas hanya bisa dilakukan oleh, impeachment itu hanya bisa dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden saja. Di luar itu nggak bisa, ya. Tapi kalau di Amerika Serikat impeachment itu dilakukan terhadap pejabat sipil yang lebih luas ruang lingkupnya, ya. Tidak hanya presiden, tidak hanya wakil presiden, tapi juga termasuk para menteri bisa diimpeachment, para hakim, ya, atau hakim agung itu bisa diimpeachment, seperti itu. Nah, impeachment dilakukan ini karena pejabat sipil tersebut diduga melakukan pelanggaran UUD, ya. Pejabat sipil tersebut diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar. Nah, apa saja ini kategori daripada pelanggaran Undang-Undang Dasar? Nah, kalau di Amerika Serikat ini, pelanggaran Undang-Undang Dasar itu meliputi beberapa perbuatan atau kejahatan. Yang pertama, pelanggaran Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah melakukan pengkhianatan, ya, terhadap negara, treason, ya, melakukan pengkhianatan terhadap negara atau treason, ya. Kemudian yang kedua, pelanggaran UUD ini adalah melakukan korupsi, ya, atau bribery, korupsi.
Yang ketiga, pelanggaran UUD ini adalah melakukan kejahatan berat, high crimes, kejahatan berat. Yang keempat, pelanggaran UUD ini adalah melakukan perbuatan tercela atau misdemeanors, ya. Nah, itulah kategori daripada pelanggaran Undang-Undang Dasar di Amerika Serikat yang menjadi alasan DPR untuk melakukan impeachment terhadap pejabat sipil yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kategori pelanggaran Undang-Undang Dasar ini ternyata diikuti oleh Indonesia, ya. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden itu mirip, ya, dengan alasan yang terdapat di Amerika Serikat, mirip, ya. Jadi seperti di Amerika Serikat, di Indonesia pun ada berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi penyuapan, melakukan kejahatan berat, melakukan perbuatan tercela, ya. Di rupanya ini nampaknya Indonesia ini mengadopsi, ya, atau mencangkok kategori pelanggaran UUD di Amerika Serikat, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini impeachment ini dia diajukan oleh DPR, ya. Kepada siapa diajukannya? Diajukan oleh DPR. Impeachment ini diajukan oleh DPR kepada Senat, ya. Jadi Senatlah yang akan mengadili tuntutan atau impeachment DPR tersebut. Singkat kata, DPR ini dia sebagai penuntut, ya, ibaratnya sebagai jaksa penuntut umumnya, sedangkan Senat ini dia sebagai pengadilnya, Senat, atau sebagai hakimnya. Nah, jadi dipisah, ya. DPR setelah dia menuntut, kemudian diserahkan kepada Senat tuntutannya, maka tugas DPR selesai, ya. Selanjutnya ini menjadi tugas Senat untuk mengadili apakah Senat akan mengabulkan impeachment yang diajukan oleh DPR atau tidak mengabulkan, ya. Senat dia mengadili impeachment dengan melibatkan lembaga negara lain, ya, yaitu Mahkamah Agung. Nah, jadi khusus untuk sidang Senat dalam rangka mengadili impeachment yang diajukan oleh DPR, maka sidang Senat tersebut dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, ya, Chief Justice. Nah, jadi berbeda dengan sidang Senat yang biasa, ya. Kalau sidang Senat yang biasa, yang lain-lain itu Senat dipimpin oleh Speaker, yaitu adalah Wakil Presiden. Jadi di AS itu cukup unik, ya, karena yang menjadi Ketua Senat adalah Vice President, ya, atau Wakil Presiden. Itu otomatis, ya, setiap dari masa ke masa seperti itu, ya. Tapi khusus sidang Senat untuk mengimpeachment, khusus untuk sidang Senat yang mengadili impeachment yang diajukan oleh DPR, Senat itu dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, ya. Jadi di sini ada keterlibatan dari Mahkamah Agung. Timbul pertanyaan, kenapa Ketua Mahkamah Agung yang memimpin sidang Senat? Ya.
Kenapa? Jawabannya adalah karena ini sidang Senat yang digelar untuk mengadili impeachment pejabat sipil yang diajukan oleh DPR. Nah, ini sebenarnya sudah semi-semi litigasi ya, semi-semi pengadilan, semi-semi proses peradilan, sehingga tentu butuh keterlibatan dari lembaga pengadilan, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Jadi dalam sidang Senat dengan agenda impeachment itu melibatkan dua lembaga negara, yaitu Senat itu sendiri dan Mahkamah Agung. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sidang Senat inilah akan diputuskan nasib dari pejabat sipil yang diimpeachment. Apakah akan dipecat, ya, di remove from office, ataukah akan diampuni oleh Senat, ya seperti itu. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, di sidang Senat ini DPR sudah tidak ikut serta lagi. DPR atau House sudah selesai peranannya. Dan DPR atau House tidak boleh, tidak bisa, tidak berhak untuk memprotes, ya, tidak berhak untuk menggagalkan atau membanding keputusan Senat. Ya, jadi Senat ini di sini absolut keputusannya. Tidak bisa diganggu-gugat oleh DPR. Nah, dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat itu ada beberapa presiden yang pernah terkena impeachment, ya, impeachment. Yang pertama adalah Andrew Johnson. Yang kedua adalah Richard Nixon. Yang ketiga adalah Bill Clinton, ya. Bill Clinton, William Jefferson Clinton. Yang terakhir Donald Trump. Nah, jadi rupanya ini Donald Trump ini juga belum lama ini pernah terkena impeachment, ya, oleh DPR. Nah, sebagaimana kita tahu di DPR ini kan sekarang yang berkuasa adalah partainya lawannya Trump, ya. Jadi kalau Trump itu partai Republik, sekarang ini kursi di DPR itu paling banyak dimiliki oleh Partai Demokrat, ya. Sehingga tentu saja secara politis itu DPR sekarang ini akan berusaha terus untuk menggoyang, ya, atau mencari-cari kesalahan Trump. Nah, belum lama ini DPR AS itu dia mengajukan impeachment terhadap Trump. Ya. Trump itu dianggap telah membiarkan orang asing, ya, pihak asing untuk ikut campur ke dalam urusan dalam negeri Amerika. Ya. Nah, itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap negara, ya, seperti itu. Kemudian juga Trump dianggap telah menghalang-halangi proses penyelidikan impeachment yang sedang dilakukan oleh DPR. Nah, sehingga dengan alasan tersebut Trump itu diajukan impeachment oleh DPR, ya, ke Senat. Nah, kemudian Senat mengadakan sidang impeachment dan hasilnya Presiden Trump itu diampuni, ya, oleh Senat, ya, alias tidak jadi diberhentikan. Dengan kata lain, impeachment yang diajukan oleh DPR ini ditolak oleh Senat. Konsekuensinya Trump masih terus menjabat, ya, sampai sekarang. Nah, itu, ya. Sebelumnya juga pernah terjadi impeachment ini terhadap Presiden Bill Clinton. Nah, beda alasannya. Kalau Bill Clinton ini di impeachment karena alasan
perbuatan tercela, ya, yaitu melakukan perselingkuhan dengan pegawai Gedung Putih yang bernama Monica Lewinsky. Nah, atas alasan ini kemudian DPR mengimpeachment Clinton. Ya. Awalnya Clinton tidak mengaku telah melakukan perselingkuhan ini. Ya. Bahkan di proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Penyelidik DPR, Clinton bersaksi tidak pernah melakukan perselingkuhan itu. Namun dalam perkembangannya, akhirnya dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengakui perbuatannya, ya, telah melakukan perselingkuhan. Sehingga kasus ini tidak hanya menyangkut perselingkuhan saja, ya, tapi sudah berkembang lagi menjadi kasus kesaksian palsu, ya, karena Clinton awalnya itu bersaksi palsu, dia tidak pernah melakukan perselingkuhan. Namun kemudian mengaku, ya, lewat konferensi pers setelah sidang kabinet dengan para menterinya. Sehingga akhirnya Clinton diajukan impeachment oleh DPR ke Senat dengan alasan melakukan kesaksian palsu. Ya, jadi dari kasus perselingkuhan kemudian berkembang ke kesaksian palsu. Nah, tapi di Senat, Clinton ini ternyata diampuni. Ya, tidak diberhentikan dan dimaafkan kesalahannya. Senat berpandangan masalah Clinton itu melakukan perselingkuhan itu adalah masalah pribadi, privacy. Ya. Jadi harus dipisahkan antara masalah privacy dengan masalah kinerja. Secara kinerja Clinton tuh bagus, ya, baik. Kinerjanya itu dianggap signifikan untuk memajukan Amerika Serikat. Ya. Nah, sedangkan untuk masalah perselingkuhan itu adalah persoalan pribadi, ya, seperti itu. Tugas yang kedua, ya, mengadili impeachment. Kemudian tugas yang ketiga, Senat memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat-pejabat negara seperti menteri, hakim agung, hakim-hakim lainnya, duta besar dan lain-lain. Ya. Nah, ini kalau di Indonesia ini dilakukan oleh DPR, ya, tugas seperti ini. Sedangkan di Amerika ini tugas seperti ini merupakan tugas daripada Senat, ya. Persetujuan terhadap pengangkatan pejabat-pejabat negara seperti menteri, hakim agung dan hakim-hakim lainnya, duta besar dan lain-lain. Sedangkan DPD Indonesia tidak punya kewenangan seperti ini, ya, tidak punya. Kemudian tugas yang keempat, Senat memberikan persetujuan atau menolak ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dengan 2/3 suara anggotanya. Nah, ini merupakan tugas Senat di bidang hubungan luar negeri, ya. Yaitu Senat memberikan persetujuan atau menolak ratifikasi. Ratifikasi ini artinya pengesahan, ya, perjanjian internasional dengan 2/3 suara. Nah, kalau di Indonesia, tugas memberikan persetujuan terhadap ratifikasi ini merupakan tugasnya DPR. Ya. Kalau di Amerika Serikat ini merupakan tugas Senat. Sedangkan DPD tidak punya tugas seperti ini. Baik, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional.
ratifikasi ini atau pengesahan ini dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian internasional tertentu saja, ya. Jadi tidak semua perjanjian internasional itu memerlukan ratifikasi, tidak semua. Hanya perjanjian-perjanjian internasional yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang isinya sangat substansial, barulah itu diperlukan ratifikasi, ya. Misalnya perjanjian tentang batas wilayah, nah ini perlu ratifikasi. Kemudian perjanjian tentang lingkungan hidup, ya, environment, nah ini perlu ratifikasi. Perjanjian tentang pertahanan, nah ini perlu ratifikasi. Perjanjian tentang hak asasi manusia, nah ini dibutuhkan ratifikasi. Perjanjian yang terkait dengan pinjaman luar negeri, nah ini dibutuhkan ratifikasi. Nah itu semua merupakan perjanjian-perjanjian yang sangat fundamental, yang sangat mendasar substansinya, ya. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang teknis, ya, yang materinya itu sangat operasional, ya, tidak terlalu mendasar, tidak terlalu substansial, misalnya perjanjian terkait dengan budaya, ya, itu nggak perlu ratifikasi, ya, cukup ditandatangani saja atau di signation saja. Nah, kalau perjanjian internasional yang membutuhkan ratifikasi, ya, nah itu sebelumnya dibutuhkan approval, ya, dibutuhkan persetujuan dari parlemen, ya, dari parlemen. Jadi dalam pembentukan atau penyusunan suatu traktat, ya, atau perjanjian internasional itu selalu dimulai dari perundingan dulu, ya, perundingan antara negara-negara atau delegasi negara-negara yang diutus untuk membentuk sebuah perjanjian internasional. Itu mereka melakukan perundingan dulu, ya. Membahas itu isi pasal-pasalnya, ya. Setelah perundingan selesai, kemudian dilanjutkan oleh tahap penerima naskah, ya. Jadi para delegasi itu telah menerima naskah yang sudah dirundingkan. Nah, sesudah tahap penerima naskah, kemudian berlanjut kepada tahap penandatanganan, ya, penandatanganan, signation. Nah, setelah ditandatangani, kalau perjanjian-perjanjian yang isinya itu teknis, ya, tidak fundamental, nah itu setelah ditandatangani itu langsung berlaku, ya. Tapi kalau perjanjian-perjanjian yang sifatnya sangat mendasar, seperti yang saya bilang tadi, tentang pertahanan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, tentang batas wilayah, nah itu tidak cukup dengan penandatanganan, ya. Artinya, walaupun perjanjian tersebut sudah ditandatangani, itu nggak langsung berlaku. Setelah ditandatangani, itu masih membutuhkan proses lebih lanjut, yaitu yang disebut dengan proses ratifikasi, ya. Ratifikasi atau pengesahan. Nah, sebelum diratifikasi, perjanjian atau traktat yang sudah
tanda tangani tersebut haruslah diajukan ke parlemen terlebih dahulu, ditanyakan kepada parlemen. Apakah parlemen setuju ya, atau tidak untuk menjadi peserta daripada perjanjian internasional tersebut. Ya. Jadi karena suatu negara ini kalau ikut serta dalam sebuah perjanjian internasional itu akan berdampak kepada politik, ekonomi, hukum dalam negerinya, maka perjanjian ini harus disetujui dulu oleh parlemen. Ya. Tanya dulu kepada parlemen, apakah parlemen setuju apabila negara ikut serta ke dalam perjanjian ini. Kalau parlemen setuju dan menganggap bahwa keikutsertaan itu bisa menimbulkan keuntungan ya, bagi negara, ya berarti tidak ada masalah ya. Perjanjian tersebut itu bisa berlanjut ke proses ratifikasi atau pengesahan ya. Ratifikasi atau pengesahan ini ditandai dengan keluarnya piagam ratifikasi. Tapi kalau parlemen nggak setuju, mungkin karena parlemen menganggap keikutsertaan negara itu dalam perjanjian tersebut itu tidak menguntungkan, atau dengan kata lain perjanjian tersebut bisa menimbulkan kerugian atau mengganggu kedaulatan negara, maka parlemen bisa menolak perjanjian tersebut. Nah, kalau parlemen menolak perjanjian tersebut, maka berarti perjanjian tersebut tidak bisa diratifikasi, alias negara tidak jadi ikut serta ke dalam perjanjian tersebut. Ya. Walaupun perjanjian tersebut sudah ditandatangani, ya, seperti itu. Nah, kalau di Amerika ini yang tugasnya memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian internasional untuk diratifikasi itu adalah Senat. Kalau di Indonesia ini adalah tugasnya DPR, ya seperti itu. Nah, yang kelima, Senat memiliki, nah ini merupakan fungsi universal ya yang dimiliki oleh parlemen di dunia, parlemen negara-negara manapun di dunia, yaitu fungsi pengawasan. Ya. Jadi pada umumnya itu parlemen secara universal itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi anggaran, ikut terlibat dalam penentuan APBN, dan fungsi pengawasan, mengawasi kinerja, mengawasi kebijakan, mengawasi tindakan-tindakan pemerintah. Nah, Senat pun memiliki tugas seperti ini, ya, mengawasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang dapat menimbulkan akibat bagi masyarakat. Ya. Bahkan dalam rangka pengawasan ini, Senat dapat membentuk sebuah komite atau standing komite ya untuk menginvestigasi segala macam kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, komite ini dalam rangka melakukan investigasi ya terhadap segala macam kebijakan atau tindakan pemerintah dapat melakukan hearing atau dengar pendapat kepada pihak-pihak yang terkait, yang dianggap terkait. Ya. Oleh karena itu, Senat Amerika itu dia memiliki kewenangan ya, untuk memanggil seseorang dalam rangka dimintai keterangannya. Nah, ini dalam rangka untuk mencari informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi Senat itu berhak memanggil seseorang, sekalipun dia adalah pejabat pemerintah, itu bisa dipanggil oleh Senat. Apabila menolak, tidak mau datang, Senat punya hak untuk memanggil secara paksa, melakukan pemanggilan secara paksa. Nah itu, jadi sangat besar sekali ya kewenangan Senat. Ya. Kemudian, Senat juga memiliki kewenangan di bidang anggaran. Nah, itu tadi yang saya bilang.
parlemen itu pasti memiliki fungsi anggaran, ya. Seperti misalnya Senat itu bisa menyesuaikan, ya, bahkan sampai memotong APBN. Nah, itu Senat bisa melakukan itu, ya. Jadi bisa menambah atau bahkan memotong APBN. Ya. Kemudian juga Senat memberikan persetujuan terhadap suatu pengeluaran negara untuk keperluan tertentu. Ya. Nah, ini juga harus meminta persetujuan Senat, ya, kalau pemerintah atau negara ingin mengeluarkan suatu anggaran untuk keperluan tertentu, ya. Kayak misalnya sekarang ini, ya, dalam hal pandemi, nah ini pemerintah ini tentu harus mengeluarkan banyak anggaran, ya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan sebagainya. Nah, itu tentu akan merevisi daripada APBN, ya. Itu tentu harus dengan sepersetujuan daripada Senat, ya. Kemudian juga di negara kita pun begitu, ya. Dengan adanya pandemi ini, ada pengeluaran negara yang tiba-tiba, ya, dalam rangka pemulihan kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Nah, ini berarti harus revisi daripada APBN. Nah, itu harus meminta persetujuan daripada DPR. Nah, kalau di Amerika Serikat ini meminta persetujuan Senat dan DPR. Senat dan DPR, ya, kalau di AS, ya. Tapi kalau di Indonesia ini cukup DPR saja. DPD tidak ada kaitan dengan hal ini. Contoh lain, ya, beberapa tahun yang lalu AS itu pernah mengalami krisis ekonomi, ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini disebabkan oleh macetnya pembayaran kredit perumahan. Macetnya pembayaran kredit perumahan. Nah, dulu sempat terjadi, ya. Kenapa? Itu masyarakat kok bisa macet, bisa nunggak itu bayar kredit rumah. Nah, ya, jadi bukan orang Indonesia aja yang suka nunggak kredit, ya. Ini ternyata pun pernah terjadi nih. Masyarakat AS nih nunggak bayar kredit rumah, ya. Bahkan ini sampai membuat negara ini goyang ini, ya, terjadi krisis ekonomi. Jadi rupanya, ya, masyarakat AS itu memiliki sifat konsumtif, ya. Suka belanja-belanja, ya, suka shopping-shopping sehingga duitnya habis dan tidak mampu lagi membayar kredit rumah, ya. Nah, akibatnya, nah ini terjadi efek domino, ya. Gara-gara masyarakat tidak bayar kredit rumah, maka perusahaan kredit rumah akibatnya tidak bisa bayar cicilan utang ke bank, ya. Nah, jadi banknya pun akhirnya ikut goyang juga, ya, seperti itu. Karena nunggak juga itu pengembang atau perusahaan kredit perumahannya, ya. Akibat awalnya karena masyarakat yang nunggak juga bayar kredit. Nah, ini menimbulkan efek domino dan membuat ekonomi negara menjadi tergoncang, ya, mengalami krisis. Nah, dalam hal ini Presiden waktu itu Barack Obama segera melakukan tindakan, ya, melakukan antisipasi dengan mengeluarkan dana talangan, ya, dana talangan untuk menyuntik bank dan menyuntik perusahaan kredit rumah tersebut agar sehat lagi ekonominya, sehat lagi cash flow-nya, ya, perputaran uangnya sehat lagi. Nah, dengan dikeluarkannya dana talangan ini atau bailout ini, tentu Presiden ini harus meminta persetujuan daripada Senat dan juga DPR, ya. Itu, ya, contoh-contoh
kewenangan Senat di bidang anggaran. Ya. Baik ya, itu ya beberapa tugas daripada Senat ya. Kita hanya membahas pokok-pokoknya saja. Silakan elaborasi lebih jauh oleh adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian ya. Itu dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya pada perkuliahan minggu depan. Baik ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.